Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, Bapak dan Ibu tutor, mata kuliah pembelajaran seni di SD, serta teman-teman mahasiswa yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Winda Nuraini dengan NIM 860363229. Saya adalah mahasiswa dari program studi PGSD FKIP Universitas Terbuka UPBJJ Bandung. Pada video kali ini, Winda ingin mempraktikkan tugas ketiga kita sekaligus memaparkan analisisnya secara terperinci, yaitu mengenai topik penciptaan karya seni sederhana dan rencana pembelajaran terpadu bagi anak sekolah dasar. Yuk langsung kita simak praktiknya. Yuk sekarang kita belajar berkebun. Jangan lupa bawa cangkul, bawa benih, dan bawa pupuknya juga ya. Ayo semuanya, kita berkebun berkebun. Ayo kawan, kita bersama. Yuk menanam jagung di kebun kita. Ambil cangkulmu, ambil pakulmu. Kita bekerja tak jemu-jemu. Cangkul, cangkul, cangkul yang keren. Tangannya longgar, jagungku tanam. Cangkul, cangkul, cangkul yang keren. Tangannya longgar, jagungku tanam. Nah, berkumpul sebelah sana ya. Beri pupuk supaya tumbuh. Tanamkan benih dengan teratur. Jagungnya besar, lebat buahnya. Tentu berguna bagi semua. Ayo cangkul, cangkul, aku gembira menanam jagung di kebun kita. Cangkul, cangkul, aku gembira menanam jagung di kebun kita. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam. Tangannya longgar, jagungku tanam. Cangkul, cangkul, aku gembira menanam jagung di kebun kita. Menanam jagung di kebun kita. Menanam jagung di kebun kita. Cangkul yang dalam. Karya seni yang baru saja teman-teman lihat adalah seni tari sederhana yang Winda beri judul Tari Gembira Belajar dengan menggunakan iringan lagu menanam jagung. Konsep dari tarian ini bertumpu pada gerakan imitatif di mana gerakan-gerakan yang dihasilkan meniru aktivitas nyata sehari-hari yang sangat dekat dengan lingkungan anak, seperti gerakan mengajak, mencangkul, dan meniru pergerakan alam. Nah, pertanyaannya, di zaman sekarang, kenapa gerakan sederhana seperti ini penting banget buat anak SD? Mari kita lihat contoh kasus nyata di sekitar kita sehari-hari. Sadar gak sih, anak-anak zaman sekarang atau generasi alpha itu gerakannya cenderung pasif karena terlalu sering bermain gadget? Nah, manfaat fisik dari tarian Winda tadi adalah untuk merangsang motorik kasar mereka. Melalui gerakan mencangkul dan melompat, otot tubuh mereka dipaksa aktif bergerak sehingga melatih koordinasi fisik anak. Tantangan kedua berkaitan dengan psikologis dan emosional. Di sekolah, anak-anak seringkali jenuh karena jadwal belajar teori yang padat. Disinilah tarian ini masuk sebagai solusi. Musiknya yang ceria bisa menumbuhkan rasa senang sehingga menjadi media penyegaran emosi di sela-sela waktu belajar. Tantangan ketiga berkaitan dengan kognitif. Melalui tarian ini, anak-anak juga dilatih fokus dan konsentrasi untuk menyelaraskan ketukan musik dengan perubahan gerakan secara konsisten. Hubungan konsep karya ini dengan teori pada buku materi pokok BMP Pendidikan Seni di SD PDG K4207 khususnya pada modul karakteristik perkembangan anak dan fungsi pendidikan seni menyatakan bahwa pendidikan seni di sekolah dasar pada hakikatnya berfungsi sebagai media ekspresi, bermain, dan penyelarasan jiwa. Melalui tarian ini, anak-anak diajak belajar melalui metode bermain yang terarah. Ruh dari pembelajaran seni itu bukan untuk mencetak mereka menjadi penari profesional yang gerakannya harus sempurna, melainkan memanfaatkan seni tari agar aspek perkembangan anak
bisa tumbuh secara seimbang karena secanggih apapun teknologi hari ini, robot atau AI gak akan pernah bisa mengajarkan keluasan gerak dan rasa empati sehumanis seorang guru. Terakhir, untuk penerapan karya seni ini di sekolah, Winda juga sudah menyusun sebuah rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP terpadu untuk kelas 3 sekolah dasar sesuai dengan kurikulum yang berlaku, yaitu kurikulum merdeka. Mata pelajaran yang Winda padukan di sini adalah seni budaya dan prakarya dengan bahasa Indonesia di bawah satu tema besar, yaitu indahnya persahabatan. Konkret proses belajarnya begini. Pada kegiatan awal, siswa akan membaca teks literasi mengenai cara merawat pohon sahabat. Setelah siswa memahami materinya, proses belajar langsung diintegrasikan ke dalam materi seni tari. Siswa diminta berdiri dan mempraktikkan gerakan niru alam seperti gerakan pohon tumbuh sebagai simbol gerak kuat dan gerakan daun tertiup angin sebagai simbol gerak lemah. Jadi, dalam satu waktu, siswa tidak hanya mendapatkan pemahaman bahasanya, tetapi juga mendapatkan kebugaran fisik dan kepekaan estetikanya. Benar-benar paket lengkap, bukan? Untuk detail format tabel RPP-nya sendiri, sudah Winda lampirkan ya secara lengkap pada lembar jawaban tertulis di LMS. Sekian presentasi dan praktik tugas 3 dari Winda. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kekurangan dalam penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa.